Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari teks eksposisi. Seperti pada pertemuan lalu, bahwa eksposisi adalah teks yang bertujuan memaparkan informasi kepada pembaca atau pendengar. Nah, untuk strukturnya terdiri atas pernyataan, pendapat, atau tesis. Ini berisi bagian pembuka, pendapat tentang topik yang akan dibahas. Struktur yang kedua, argumentasi. Nah, argumentasi ini berisi pendapat atau alasan yang digunakan penulis untuk mendukung apa yang disampaikannya pada tesis. Dan struktur yang ketiga adalah penegasan kembali atau penegasan ulang dari pendapatnya. Ini adalah bagian akhir teks yang berisi pernyataan ulang yang telah disampaikan. Biasanya berisi ringkasan bagian penting dari pendapat atau argumentasi. Lalu, bagaimana sih kaidah kebahasan teks eksposisi? Kaidah kebahasan teks eksposisi menggunakan peserta secara umum atau pembaca. Kemudian menggunakan keadaan atau keterangan sebagai penekan kalimat dan menggunakan konjungsi sebab akibat. Konjungsi sebab akibat ini contohnya adalah karena, sebab, maka, oleh karena itu. Kemudian menggunakan konjungsi bahwa serta menggunakan nominalisasi atau kata benda as yang asalnya bukan kata benda. Apa sih nominalisasi? Baik anak-anak, kalian tentu sudah tidak asing dengan nomina atau kata benda. Contohnya buku, mobil, meja, dan kursi. Sedangkan nominalisasi itu adalah kata benda yang asalnya bukan dari kata benda. Makan merupakan kata kerja. Ketika dinominalisasi atau diberikan imbuhan, maka dia menjadi nominalisasi. Makanan. Minum dari kata kerja menjadi minuman. Sedih dari kata keterangan menjadi kesedihan, dan cantik dari kata sifat menjadi kecantikan. Dalam mengembangkan paragraf eksposisi, tentu kalian perlu pola pengembangannya. Yang pertama, kita menggunakan pola pengembangan definisi. Artinya, kita memberikan makna atau definisi dari sesuatu yang kita paparkan. Klasifikasi, kita menggunakan pengelompokan. Proses, kita memaparkan proses atau tahap demi tahap. Ilustrasi berarti membayangkan sesuatu seolah-olah sesuatu yang lainnya. Kemudian perbandingan, membandingkan satu dengan yang lainnya. Lalu bagaimana cara membuat sebuah teks? Yang pertama, kita perlu menentukan dulu topik atau tema yang akan kita angkat. Setelah kita mengetahui tema yang akan kita angkat, maka kita akan fokus memilih pembahasan dari tema yang kita pilih. Selanjutnya kita buat kerangka berdasarkan struktur dari teks eksposisi itu. Kemudian kita buat pengembangannya menjadi sebuah tulisan lengkap. Kita koreksi kembali, lalu kita selesaikan. Di dalam sebuah teks eksposisi ada fakta dan juga opini. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar nyata dan disertai dengan data dan bukti. Sedangkan opini berupa argumen atau pendapat yang kebenarannya bersifat subjektif. Tidak ada bukti atau data yang dapat mendukung dari pernyataan tersebut. Setelah kita masukkan fakta dan opini di dalam teks eksposisi, maka waktunya kita untuk menyunting. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, kita mesti membaca secara keseluruhan teks tersebut. Kita berikan tanda pada bagian teks yang kurang atau tidak tepat. Lalu kita lengkapi dan kita sunting kembali. Teks eksposisi juga bisa kita ringkas. Bagaimana cara meringkas teks eksposisi? Yang pertama, kita harus membaca secara keseluruhan teks eksposisi tersebut. Langkah yang kedua, kita memilah bagian-bagian yang penting bisa kita ambil dari ide pokok tiap paragraf.
Kemudian kita buat daftar intisarinya dan kita ringkas atau kita kumpulkan bagian-bagiannya. Setelah kita sunting, kita bisa mengevaluasi, menilai, mengonversi, dan mengubah bentuk teks eksposisi dari teks bentuk aslinya. Langkahnya tentu kita harus membaca secara cermat keseluruhan teks. Lalu kita menentukan bentuk teks sasaran kita dan kita tentukan komponen teks serta kita ubah penyajian teksnya. Demikian saja materi lanjutan dari teks eksposisi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semangat belajar bahasa, bahasamu cerminan karakter.